Mandau bukan sekadar senjata tradisional bagi masyarakat Dayak di Kalimantan. Ia merupakan simbol keberanian, identitas budaya, dan warisan leluhur yang kaya makna. Video ini mengajak penonton menelusuri sejarah panjang Mandau, mulai dari asal-usulnya yang syarat dengan nilai filosofi, proses pembuatan yang memadukan keahlian tangan dan kepercayaan spiritual, hingga peranannya dalam kehidupan sosial, adat, dan ritual masyarakat Dayak. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tengah hutan Kalimantan yang lebat, di mana kabut pagi menari di antara pepohonan raksasa, suku Dayak menjalani kehidupan mereka yang menyatu dengan alam. Di sanalah, legenda Mandau berakar, berasal dari zaman ketika manusia dan roh leluhur masih sering berinteraksi secara langsung. Konon, Mandau bukanlah ciptaan biasa, melainkan hadiah dari dunia roh, diberikan kepada para leluhur Dayak sebagai penuntun kekuatan dan kehormatan. Mandau lahir dari kebutuhan akan perlindungan dan perlawanan. Suku Dayak yang hidup berpindah-pindah dan bergantung pada hasil hutan, harus memiliki alat yang mampu menembus semak rimba sekaligus menjaga diri dari ancaman hewan buas atau serangan antar suku. Namun yang membuat Mandau istimewa bukan hanya karena fungsinya, melainkan karena proses pembuatannya yang sangat sakral. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, Mandau yang asli hanya bisa dibuat oleh seseorang yang telah mendapatkan petunjuk melalui mimpi atau penglihatan spiritual. Tukang pandai besi yang dipercaya membuat Mandau harus menjalani puasa dan ritual tertentu agar roh-roh leluhur merestui pembuatannya. Dalam tradisi Dayak, Mandau tidak pernah dipandang sebagai benda mati, melainkan sebagai entitas hidup yang memiliki kekuatan dan jiwa. Kisah tentang penciptaan pertama Mandau menyebut nama seorang tokoh legendaris bernama Cilik Riwut. Ia adalah seorang kepala suku yang dalam mimpinya mendapatkan penglihatan tentang sebuah senjata bercahaya dari langit. Mandau yang pertama kali ia buat menjadi contoh utama dari segala bentuk dan struktur Mandau yang kita kenal saat ini. Senjata itu diyakini membawa keberuntungan dan kekuatan yang luar biasa. Dalam setiap ukiran yang menghiasi gagang dan sarung Mandau, tersimpan simbol-simbol leluhur dan alam. Gambar-gambar yang menyerupai naga, burung enggang, atau matahari bukan hanya hiasan, melainkan lambang perlindungan dan penyatuan antara manusia dan alam semesta. Mandau, sejak awal kemunculannya, telah menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia roh. Tidak sembarang orang bisa memiliki Mandau. Di masa lalu, hanya mereka yang dianggap layak secara spiritual dan sosial yang boleh menyandangnya. Seorang kepala suku, dukun, atau pejuang terpilihlah yang biasanya membawa Mandau sebagai simbol status dan kekuasaan. Dalam ritual-ritual keagamaan atau upacara adat, Mandau selalu hadir sebagai saksi sekaligus pelindung dari keharmonisan hidup masyarakat. Meski bentuknya menyerupai parang, Mandau sejatinya lebih dari sekadar alat tebas. Bentuknya yang agak melengkung dan asimetris menunjukkan perbedaan mendasar dari senjata biasa. Di sisi tajamnya, Mandau diukir dengan sangat detail dan penuh makna, sementara sisi lainnya kadang dibiarkan tumpul untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari kekerasan. Legenda-legenda tentang Mandau terus berkembang dari generasi ke generasi. Setiap suku Dayak memiliki versi mereka sendiri mengenai asal-usul Mandau. Namun satu hal yang sama adalah keyakinan bahwa senjata ini bukan hanya milik dunia manusia. Ia dianggap sebagai titipan dari leluhur dan harus dijaga, dihormati, bahkan diberi sesaji pada waktu-waktu tertentu. Mandau bukanlah senjata yang berdiri tunggal dalam keseragaman. Ia hadir dalam beragam bentuk dan corak, mencerminkan kekayaan budaya serta kepercayaan dari berbagai subsuku Dayak yang tersebar luas di Kalimantan. Perbedaan dalam ukiran, bentuk bilah, hingga ornamen pada gagang senjata menandakan identitas masing-masing kelompok etnis Dayak, seperti Dayak Kenyah, Kayan, Iban, dan Ngaju. Setiap varian Mandau tidak hanya dibuat untuk fungsi praktis, melainkan juga sebagai lambang status sosial dan nilai-nilai spiritual yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak dalam pendidikan budaya setempat. Di tangan seorang pengrajin berpengalaman yang disebut pandai besi adat, Mandau dirancang dengan sangat cermat dan tidak tergesa-gesa. Proses penciptaannya memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan hingga setahun, tergantung pada tingkat kerumitan desain dan kehususan permintaan dari pemiliknya. Mandau tidak pernah diproduksi secara massal, karena setiap bilahnya dianggap sebagai karya seni sakral yang mengandung jiwa dan makna tersendiri. Oleh sebab itu, tidak ada dua Mandau yang benar-benar identik. Masing-masing adalah satu-satunya di dunia. Ciri paling khas dari Mandau terletak pada bilahnya yang agak melengkung dan asimetris, yang bagian belakangnya seringkali dihias dengan motif etnik yang rumit.
Ukiran-ukiran ini memiliki makna mendalam, seperti simbol perlindungan, keberanian, atau keberuntungan. Beberapa bilah bahkan diberi inlay dari tembaga atau emas, terutama jika dimiliki oleh seorang bangsawan atau dukun besar. Proses ini dilakukan bukan untuk memperindah semata, tetapi sebagai bentuk persembahan dan penguatan kekuatan magis yang diakini tertanam dalam mandau tersebut. Gagang mandau, yang sering dibuat dari kayu keras seperti kayu telo, tanduk rusa, atau tulang, juga diukir dengan teliti dan diberi jumbai rambut manusia. Rambut ini biasanya berasal dari musuh yang berhasil ditaklukkan dalam peperangan, sebagai bukti keberanian dan kekuatan si pemilik. Namun dalam tradisi yang lebih spiritual, rambut itu juga bisa berasal dari leluhur sebagai simbol restu dan perlindungan. Dalam masyarakat Dayak, rambut memiliki nilai spiritual tinggi karena dianggap sebagai jembatan antara dunia roh dan manusia. Sarung mandau pun tidak dibuat sembarangan. Biasanya terbuat dari kayu dengan ukiran khas dan diikat dengan rotan atau tali dari serat pohon. Kadang dilengkapi pula dengan tempat menyimpan pisau kecil tambahan bernama pisau raut. Fungsi pisau raut adalah untuk pekerjaan ringan sehari-hari, sementara mandau utama hanya digunakan untuk keperluan khusus seperti upacara adat, pertempuran, atau persembahan ritual. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa masyarakat Dayak sangat menghargai efisiensi sekaligus kehikmatan dalam penggunaan senjata. Setiap bagian mandau mengandung filosofi tersendiri. Misalnya, arah ukiran pada gagang melambangkan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga kembali ke alam roh. Sementara simbol-simbol hewan seperti burung enggang, yang dianggap sakral dalam kebudayaan Dayak, seringkali dimasukkan untuk mengundang kekuatan penjaga alam. Ukiran spiral, garis patah, dan bintik-bintik kecil pun memiliki makna tersendiri, seperti keberlangsungan hidup, keseimbangan, dan kewaspadaan. Tidak hanya dalam bentuk fisiknya, mandau juga memiliki keunikan dalam tata cara penggunaannya. Gerakan khas saat menghunus dan menyarungkan mandau tidak boleh sembarangan, karena dipercaya dapat memengaruhi keberuntungan dan kekuatan magisnya. Dalam beberapa tradisi, mandau bahkan harus diberi makan, yaitu melalui ritual tertentu menggunakan darah ayam atau binatang kecil sebagai bentuk penghormatan dan pemeliharaan kekuatannya. Kegagalan merawat mandau dengan benar bisa berujung pada bencana bagi si pemilik. Mandau juga berperan penting dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan, penyambutan tamu penting, atau pengangkatan kepala suku baru. Dalam acara seperti tiwah, ritual kematian suku Dayak Ngaju, mandau dipakai untuk mengiringi arwah menuju dunia roh dan membantu memutus ikatan antara jiwa dan tubuh. Keberadaan mandau dalam ritual semacam ini menunjukkan betapa eratnya kaitan senjata ini dengan sistem kepercayaan dan kehidupan spiritual masyarakat Dayak. Dengan keunikan yang begitu beragam dan kaya makna, mandau lebih dari sekadar senjata tradisional. Ia adalah artefak hidup yang terus diwariskan dengan penuh kehormatan, mengandung jejak leluhur dan semangat zaman yang tak pernah pudar. Setiap ukiran, setiap garis bilah, setiap helai rambut pada gagangnya adalah cerita tentang keberanian, cinta, peperangan, dan perdamaian. Dan hingga hari ini, mandau tetap berdiri sebagai lambang identitas yang tidak ternilai bagi suku Dayak. Proses pembuatan mandau bukanlah sekadar kegiatan menempa logam hingga membentuk sebilah senjata. Di balik setiap lekukan bilah dan detail ukiran, tersimpan rangkaian panjang ritual, pengetahuan turun-temurun, dan penghormatan terhadap kekuatan alam serta leluhur. Pandai besi adat yang disebut pandai tidak hanya berperan sebagai pengrajin, melainkan sebagai penjaga nilai-nilai spiritual yang mengiringi kelahiran mandau. Tidak sembarang orang dapat menjadi pandai. Dibutuhkan pelatihan bertahun-tahun, serta pewarisan ilmu yang diperoleh dari nenek moyang melalui jalur garis darah atau magang adat yang ketat. Langkah pertama dalam proses pembuatan mandau dimulai dengan pemilihan bahan logam yang tepat. Zaman dahulu, logam diperoleh dari batu besi yang ditambang langsung dari perut bumi Kalimantan. Dalam tradisi tertentu, logam harus diambil dari lokasi yang dianggap suci, misalnya dari sungai yang mengalir di kaki Gunung Keramat, karena dipercaya mengandung energi alam yang murni. Proses penambangan pun tidak boleh sembarangan. Biasanya didahului oleh ritual meminta izin kepada roh penjaga bumi. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara manusia Dayak dengan lingkungan sekitarnya. Setelah logam diperoleh, langkah selanjutnya adalah proses penempaan yang dilakukan dalam suasana sakral. Tempaan pertama selalu dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap baik menurut perhitungan adat. Biasanya dilakukan saat bulan tertentu muncul di langit malam,
atau ketika angin hutan mengalir dengan tenang. Pandey akan membakar logam dengan api yang berasal dari kayu-kayu pilihan, lalu menempanya dengan palu sambil melantunkan doa atau mantra-mantra adat. Proses ini bisa berlangsung berhari-hari tanpa henti, karena kualitas mandau sangat tergantung pada ketekunan dan kehusyukan sang pandey. Tidak hanya bilahnya yang dibuat dengan penuh perhatian. Gagang mandau, yang disebut hulu, dibuat dari bahan organik seperti kayu keras, tanduk rusa, atau tulang. Pandey akan mengukir gagang dengan motif-motif mistik seperti naga, burung enggang, atau wajah-wajah leluhur. Ukiran ini bukan sekadar estetika, melainkan diyakini sebagai tempat bersemayamnya semangat pelindung mandau. Bahkan sebelum diukir, bahan untuk gagang sering direndam terlebih dahulu dalam air ramuan khusus atau diasapi dengan dupa hutan untuk menghilangkan aura buruk. Sementara itu, sarung atau kumpang mandau dibuat dari kayu ringan namun kuat, dihias dengan rotan anyaman dan kerap kali diberi lambang keluarga atau suku. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan, karena sarung bukan hanya pelindung fisik, melainkan juga rumah spiritual bagi mandau ketika sedang tidak digunakan. Bahkan dalam beberapa tradisi, sarung memiliki nama sendiri dan diberi persembahan layaknya makhluk hidup. Ketika mandau dikeluarkan dari kumpangnya, itu menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, baik dalam konteks ritual maupun pertempuran. Seluruh proses penciptaan mandau ini dibarengi dengan berbagai macam ritual, mulai dari minta restu leluhur hingga pembersihan diri sang pandey. Dalam upacara tersebut, biasanya digunakan bahan-bahan seperti darah ayam, dedaunan hutan tertentu, air sungai yang dianggap suci, serta api yang diambil dari tungku keluarga tertua. Tujuan dari semua ini adalah untuk menanamkan kekuatan spiritual ke dalam mandau agar tidak menjadi senjata kosong, melainkan senjata yang berjiwa. Pandangan ini selaras dengan kepercayaan Dayak bahwa setiap benda di dunia memiliki roh dan kekuatan yang menyertainya. Setelah proses pembuatan selesai, mandau tidak serta-merta boleh digunakan. Ia harus dibangunkan melalui ritual penghidupan yang disebut ngayau atau maningang. Dalam upacara ini, mandau diperkenalkan kepada para leluhur dan diikatkan jiwanya dengan pemiliknya. Inilah yang membuat hubungan antara seorang Dayak dan mandau miliknya sangat pribadi dan sakral. Mereka meyakini bahwa mandau bisa menjadi sahabat yang melindungi dalam bahaya, atau sebaliknya menjadi kutukan jika tidak dihormati sebagaimana mestinya. Maka dari itu, pemilik mandau biasanya juga diberi wejangan tentang tata cara memperlakukan senjata tersebut. Kepercayaan terhadap kekuatan spiritual mandau membuat senjata ini tidak bisa diwariskan sembarangan. Biasanya, mandau hanya diberikan kepada keturunan langsung atau orang yang sudah menunjukkan kedewasaan spiritual dan moral. Bahkan dalam beberapa suku, mandau hanya diberikan setelah seseorang berhasil melewati ujian tertentu, baik dalam bentuk pertempuran, perjalanan spiritual, maupun dedikasi terhadap adat dan komunitas. Ini menunjukkan bahwa mandau bukan hanya simbol kekuatan fisik, tapi juga pencapaian moral dan spiritual seseorang dalam masyarakatnya. Ketika semua tahapan ini dilalui dengan sempurna, maka lahirlah sebuah mandau yang utuh, tajam tidak hanya dalam bilahnya, tetapi juga dalam makna dan kekuatan yang dikandungnya. Ia bukan semata alat, tapi pewaris cerita. Ia tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga bagian dari sejarah itu sendiri. Dan karena alasan inilah, setiap mandau memiliki nama, identitas, dan perjalanan hidupnya masing-masing. Ia dihormati, dirawat, dan bahkan dalam kematian pemiliknya, mandau ikut disimpan atau dikubur, karena tali yang mengikat mereka bukanlah tali biasa, melainkan ikatan jiwa yang abadi. Mandau telah lama dikenal sebagai senjata utama dalam tradisi peperangan masyarakat Dayak yang tersebar di Kalimantan. Senjata ini tidak hanya menjadi alat fisik untuk mempertahankan diri dan menyerang, melainkan juga merupakan simbol keberanian dan kehormatan yang melekat pada setiap pejuang Dayak. Dalam konteks peperangan adat yang berlangsung selama berabad-abad, mandau menjadi perwujudan kekuatan kolektif dan semangat juang yang diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus sebagai penanda status sosial dan keberanian pemiliknya. Dalam peperangan tradisional Dayak, mandau tidak digunakan secara sembarangan atau terburu-buru. Setiap gerakan dan teknik penggunaan senjata ini telah melalui proses pelatihan khusus yang diajarkan oleh tetua adat atau para ahli perang suku. Seni bela diri yang melibatkan mandau dikenal dengan gerakan yang sangat lincah dan presisi, mengutamakan kecepatan dan ketepatan. Hal ini penting karena mandau, dengan bilahnya yang cukup panjang dan sedikit melengkung,
memungkinkan pengguna untuk melakukan serangan yang cepat sekaligus menghindar dengan gesit dari serangan musuh. Selain sebagai senjata ofensif, mandau juga berperan dalam aspek defensif dalam peperangan tradisional. Para pejuang Dayak sering menggunakan mandau untuk memotong rintangan atau melindungi diri dari serangan senjata tajam lain seperti parang atau tombak. Dalam beberapa catatan sejarah, terdapat pula taktik khusus di mana mandau dipakai sebagai alat untuk membingungkan lawan dengan gerakan cepat yang mengecoh, serta memanfaatkan lingkungan sekitar hutan lebat Kalimantan sebagai medan tempur alami yang sangat menguntungkan bagi para pejuang yang terbiasa dengan senjata ini. Mandau juga memiliki makna ritual yang sangat penting dalam konteks peperangan. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, para pejuang biasanya menjalani ritual khusus yang melibatkan mandau mereka, mulai dari penyucian senjata hingga doa dan persembahan kepada roh leluhur. Ini bukan hanya bertujuan untuk memohon keselamatan dan kemenangan, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual antara pemilik dan senjatanya. Dalam kepercayaan Dayak, senjata yang suci dan diberkati akan memberikan perlindungan magis dan kekuatan tambahan, menjadikan mandau lebih dari sekadar benda fisik. Dalam banyak catatan sejarah dan cerita lisan, mandau juga kerap menjadi penentu dalam penyelesaian konflik antar suku Dayak. Pertempuran yang menggunakan mandau sebagai senjata utama seringkali diwarnai dengan aturan adat yang ketat, termasuk batasan jumlah pejuang, waktu pertempuran, dan larangan penggunaan senjata lain yang dianggap tidak sopan. Dengan demikian, mandau bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga pengatur etika perang yang menegaskan nilai-nilai kesetaraan dan kehormatan dalam pertempuran. Peran mandau dalam perang juga tidak terlepas dari unsur psikologis. Sebuah mandau yang dihias dengan indah, lengkap dengan ukiran khas dan ornamen rambut, dapat menjadi tanda bahwa pemiliknya adalah pejuang yang tangguh dan berpengalaman. Hal ini dapat membangkitkan rasa takut dan hormat dari lawan. Sebaliknya, seorang pejuang yang membawa mandau biasa-biasa saja akan dianggap kurang berpengalaman dan kurang berani. Oleh karena itu, mandau juga berfungsi sebagai simbol status yang secara psikologis memengaruhi moral dan semangat tempur. Mandau juga menjadi bagian dari strategi perlindungan komunitas dalam situasi non-perang, seperti menjaga desa dari ancaman hewan buas atau musuh yang datang secara mendadak. Penggunaan mandau dalam menjaga wilayah ini menunjukkan fleksibilitas senjata ini dalam berbagai situasi. Selain itu, mandau sering dibawa sebagai perlindungan diri oleh warga biasa dalam perjalanan jauh, baik ke hutan maupun antar kampung, menegaskan perannya yang esensial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Lebih jauh, mandau dalam konteks perang dan perlindungan ini menjadi lambang dari tanggung jawab sosial dan keberanian yang harus dimiliki setiap lelaki Dayak dewasa. Ketika seseorang menerima mandau pertamanya, ini menandai perubahan statusnya dalam masyarakat, dari anak muda menjadi pejuang yang bertanggung jawab menjaga kehormatan dan keselamatan keluarga serta komunitasnya. Oleh karena itu, mandau juga berperan sebagai alat pendidikan moral dan sosial yang menanamkan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan pengabdian. Akhirnya, kekuatan mandau dalam tradisi perang dan perlindungan bukan hanya terletak pada kehebatan fisik senjata, melainkan juga pada nilai-nilai budaya yang melekat padanya. Ia menjadi representasi dari harmoni antara manusia dan alam, antara kekuatan dan kebijaksanaan, serta antara dunia nyata dan spiritual. Mandau mengajarkan bahwa kemenangan sejati tidak hanya diraih dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan keberanian hati dan kesetiaan terhadap tradisi serta komunitas yang membesarkan. Mandau tidak hanya dikenal sebagai senjata perang atau alat pelindung diri, tetapi juga sebagai elemen sakral yang sangat penting dalam berbagai upacara adat masyarakat Dayak. Dalam setiap proses ritual dan perayaan, mandau seringkali menjadi pusat perhatian sekaligus sarana untuk menyampaikan pesan spiritual dan sosial yang mendalam. Keterlibatan mandau dalam upacara adat ini memperlihatkan betapa senjata tradisional ini telah melebur menjadi bagian integral dari identitas budaya dan kepercayaan masyarakat yang menggunakannya. Salah satu upacara adat yang paling umum melibatkan mandau adalah upacara penyambutan tamu penting atau kepala suku yang baru menjabat. Dalam kesempatan ini, mandau disiapkan dan dipersembahkan sebagai tanda penghormatan sekaligus simbol perlindungan terhadap tamu yang hadir. Mandau dihias dengan ornamen khas yang mewakili kekuatan dan kebijaksanaan, menegaskan bahwa kehadiran tamu atau pemimpin baru diharapkan membawa kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh komunitas. Hal ini memperlihatkan bagaimana mandau tidak hanya memiliki fungsi fisik, tetapi juga fungsi sosial dan politik. Selain itu, mandau juga memainkan peran sentral dalam upacara pernikahan adat Dayak. Pada saat prosesi pernikahan,
Mandau diberikan kepada pengantin pria sebagai lambang tanggung jawabnya dalam melindungi keluarga dan menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Pemberian mandau dalam konteks ini membawa makna bahwa seorang suami harus siap menjaga kehormatan dan keselamatan keluarganya dengan penuh keberanian dan keteguhan. Tradisi ini mengukuhkan hubungan erat antara mandau dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak. Dalam upacara kematian atau pemakaman, mandau juga tidak pernah absen. Senjata ini seringkali disertakan dalam pusara atau kuburan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum yang dianggap sebagai pejuang atau tokoh penting dalam masyarakat. Mandau yang dimakamkan bersama jenazah dipercaya akan menjadi pendamping di alam baka, menjaga roh agar tetap terlindungi dan menghormati jasa-jasanya semasa hidup. Ini menegaskan bahwa mandau tidak hanya melambangkan kekuatan duniawi, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian. Makna simbolik mandau juga tampak jelas dalam ritual penyucian atau pembersihan diri, baik bagi individu maupun kelompok. Mandau sering digunakan sebagai alat untuk memotong atau mengusir energi negatif yang dianggap mengganggu keseimbangan spiritual. Dalam ritual ini, mandau diperlakukan dengan penuh penghormatan, dan setiap gerakan pengayunan atau penempatan senjata dianggap memiliki arti magis yang kuat. Hal ini membuktikan bahwa mandau dianggap memiliki kekuatan transformatif, mampu menghubungkan dunia manusia dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Tak hanya itu, mandau juga menjadi bagian dari tarian adat yang syarat makna. Dalam tarian-tarian tersebut, gerakan mandau disinkronkan dengan musik tradisional dan gerak tubuh penari yang menggambarkan kisah kepahlawanan, pertempuran, atau kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Melalui tarian ini, mandau berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai budaya sekaligus menghidupkan kembali sejarah serta mitos yang diwariskan secara lisan. Kesatuan gerak dan simbol ini membuat mandau menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara yang nyata dan yang mistis. Dalam berbagai konteks adat tersebut, mandau seringkali diberi nama dan cerita khas yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Nama-nama ini biasanya mencerminkan asal-usul, kejadian penting, atau sifat dari mandau itu sendiri, sehingga setiap senjata dianggap unik dan memiliki identitas tersendiri. Pemberian nama dan cerita ini semakin memperkuat status mandau sebagai entitas hidup yang harus dihormati dan dirawat dengan sepenuh hati. Praktik ini menjadi salah satu cara masyarakat Dayak menjaga kelestarian budaya, sekaligus menjaga kesakralan senjata tradisional mereka. Mandau juga menjadi simbol persatuan dan identitas kelompok suku dalam masyarakat Dayak. Dalam pertemuan adat atau kongres suku, mandau sering dipajang sebagai tanda kebanggaan dan pengingat akan akar budaya yang sama. Keberadaan mandau dalam konteks ini memperkuat rasa solidaritas dan kesatuan di antara anggota suku, serta mengingatkan akan pentingnya menjaga tradisi dan melestarikan warisan leluhur. Mandau tidak hanya milik individu, tetapi juga milik kolektif, menjadi lambang dari kekerabatan dan kekuatan bersama. Terakhir, makna mandau dalam upacara adat menyiratkan filosofi mendalam mengenai keseimbangan antara kekuatan dan tanggung jawab. Mandau mengajarkan bahwa keberanian dan kekuatan harus selalu diiringi oleh kebijaksanaan dan rasa hormat terhadap sesama serta alam. Ia menjadi simbol perjalanan hidup yang menggabungkan aspek fisik dan spiritual, serta memperlihatkan bagaimana sebuah senjata bisa menjadi cerminan budaya dan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Pembuatan mandau bukan sekadar kegiatan kerajinan biasa, melainkan sebuah proses penuh seni dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Dayak. Setiap tahap dalam pembuatan mandau mengandung nilai-nilai filosofis dan budaya yang melekat erat dengan identitas suku tersebut. Pembuatan mandau dimulai dari pemilihan bahan baku yang sangat selektif, karena kualitas dan karakteristik bahan akan menentukan keawetan serta kekuatan senjata itu sendiri. Bilah mandau, yang merupakan bagian paling penting, biasanya dibuat dari baja pilihan yang diolah dengan teknik tradisional, termasuk proses penempaan yang memerlukan ketelitian dan ketangguhan tinggi. Proses penempaan dilakukan dengan memanaskan logam hingga mencapai suhu tertentu, lalu dipukul berulang kali untuk membentuk bilah yang kuat namun lentur. Para pembuat mandau, yang biasanya adalah para tetua atau ahli pandai besi, mewariskan teknik ini secara turun-temurun, menjaga agar prosesnya tetap autentik dan tidak tergerus oleh teknologi modern. Selain bilah, gagang mandau juga menjadi bagian penting yang tidak kalah rumit pembuatannya. Gagang biasanya terbuat dari kayu keras yang dipilih dengan cermat, atau terkadang menggunakan tanduk dan tulang binatang sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Pembentukan gagang tidak hanya memperhatikan kenyamanan saat digunakan, tetapi juga estetika dan makna simbolik.
Gagang mandau sering dihias dengan ukiran khas Dayak yang menggambarkan motif alam, roh leluhur, atau cerita mitologi, yang sekaligus berfungsi sebagai perlindungan spiritual bagi pemiliknya. Ukiran pada gagang mandau tidak sembarangan dibuat. Setiap motif memiliki arti tertentu dan diakini mampu mengusir roh jahat atau mendatangkan keberuntungan. Proses pengukiran ini memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi, serta pengetahuan mendalam tentang makna simbolik setiap garis dan pola. Ukiran ini menjadi medium komunikasi budaya yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sekaligus menjaga agar nilai-nilai tradisi tetap hidup dan dihormati. Selain bahan utama, proses pembuatan mandau juga melibatkan pembuatan sarung atau selubung yang melindungi bilah senjata. Sarung mandau biasanya dibuat dari kayu yang dilapisi dengan anyaman rotan atau kulit binatang, dan dihias dengan ornamen tradisional yang menambah nilai estetika sekaligus fungsi praktis. Sarung ini tidak hanya sebagai pelindung fisik, tetapi juga simbol kehormatan dan status sosial, karena semakin indah dan rumit hiasan sarung, semakin tinggi pula penghargaan terhadap mandau tersebut. Salah satu aspek unik dalam pembuatan mandau adalah ritual yang menyertainya. Proses pembuatan sering disertai dengan doa, mantra, dan upacara kecil yang bertujuan untuk memohon berkah dan perlindungan roh leluhur. Hal ini menegaskan bahwa mandau bukan sekadar benda mati, melainkan entitas yang hidup dan memiliki jiwa. Pemberian roh atau spirit ini dipercaya memberikan kekuatan tambahan dan keberanian bagi pemilik mandau saat menggunakannya dalam berbagai situasi, baik perang maupun ritual adat. Keterlibatan komunitas dalam pembuatan mandau juga sangat kentara. Pembuatan mandau biasanya melibatkan kerjasama antar anggota desa atau suku, di mana setiap orang memiliki peran khusus sesuai keahlian masing-masing. Proses ini tidak hanya menghasilkan senjata yang berkualitas, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan solidaritas antar anggota komunitas. Pembuatan mandau menjadi ajang untuk mempertahankan tradisi, mentransmisikan pengetahuan, serta memperkuat identitas kolektif yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan budaya Dayak. Penguasaan teknik pembuatan mandau membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya secara sempurna. Para pembuat mandau yang ahli seringkali dianggap sebagai penjaga tradisi yang dihormati dalam masyarakat. Mereka tidak hanya menghasilkan senjata yang berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi guru dan inspirasi bagi generasi muda. Dengan demikian, keterampilan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan praktis, melainkan juga sebagai warisan budaya yang sangat berharga dan harus dilestarikan. Akhirnya, proses pembuatan mandau merupakan perpaduan antara keahlian teknis, seni rupa, dan nilai-nilai spiritual yang mengandung filosofi mendalam. Dari mulai pemilihan bahan, penempaan bilah, pembuatan gagang, hingga ukiran dan pembuatan sarung, semua tahap dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan hati. Proses ini menggambarkan bagaimana mandau tidak sekadar senjata, tetapi juga karya seni dan simbol budaya yang hidup, menjadi jembatan antara manusia, alam, dan dunia roh dalam tradisi masyarakat Dayak. Mandau bukan hanya sekadar senjata atau benda seni, melainkan sebuah simbol yang menancap kuat dalam struktur sosial dan sistem kekuasaan masyarakat Dayak. Dalam kehidupan komunitas, mandau menjadi penanda status dan kedudukan, memperlihatkan siapa pemiliknya dan posisi mereka dalam hierarki sosial yang berlaku. Senjata ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat perlindungan sekaligus lambang kekuasaan dan kehormatan yang melekat pada individu maupun kelompok tertentu. Dalam struktur sosial Dayak, seorang kepala suku atau pemimpin adat biasanya memiliki mandau dengan ciri khas dan keunikan tersendiri, yang membedakannya dari senjata milik warga biasa. Mandau ini bukan sekadar senjata, melainkan simbol legitimasi dan kekuatan moral. Melalui kepemilikan mandau khusus tersebut, kepala suku memperlihatkan kewibawaan dan kemampuan memimpin, sekaligus menjadi representasi perlindungan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Keberadaan mandau dalam konteks ini mengukuhkan hubungan antara senjata dan kekuasaan tradisional. Tidak jarang mandau juga digunakan dalam proses pengukuhan jabatan atau pelantikan tokoh adat. Ritual pelantikan sering melibatkan penyerahan mandau sebagai tanda resmi pengangkatan dan pengesahan peran baru dalam komunitas. Pemberian mandau pada momen tersebut melambangkan penyerahan tanggung jawab, kewibawaan, serta kewajiban untuk menjaga dan membela kepentingan suku atau kelompok. Dengan demikian, mandau menjadi instrumen legitimasi yang mengikat secara sosial dan moral pemegangnya. Mandau juga berfungsi sebagai alat pengikat kesepakatan dalam perjanjian antar suku atau kelompok. Dalam tradisi Dayak, kesepakatan atau perjanjian penting seringkali disempurnakan dengan simbolis pemberian mandau,
menandai komitmen dan penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Mandau yang diserahkan atau dipertukarkan tersebut menjadi lambang kehormatan dan janji yang harus ditepati, sehingga melahirkan rasa saling percaya dan stabilitas dalam hubungan sosial antar kelompok. Dalam konteks peperangan dan konflik antar suku, mandau tidak hanya berfungsi sebagai senjata tempur, tetapi juga sebagai penentu kehormatan dan keberanian seorang prajurit. Memiliki mandau yang kuat dan indah menjadi kebanggaan tersendiri dan tanda bahwa seseorang memiliki keberanian serta kemampuan bertarung yang mumpuni.